Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah, hari ini saya akan membahas mengenai materi biografi. Sebelum saya membahas materinya, silakan kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu biografi? Pasti sebagian orang sudah ada yang tahu pengertian dari biografi. Saya akan membahas lagi. Di sini ada dua kata antara bio dan graf. Bio artinya hidup, graf artinya tulisan. Jadi, apa sih biografi? Biografi adalah menceritakan kisah hidup seseorang. Baik, di sini ada perbedaan antara biografi dan autobiografi. Nah, di sini kalian pasti bingung kan autobiografi itu apa? Nah, di sini ada pengertiannya nih, perbedaan antara biografi dan autobiografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi yaitu riwayat hidup pribadi yang ditulis sendiri. Nah, jadi di sini ada dua perbedaan antara biografi dan autobiografi. Untuk lebih mudahnya lagi, kalian bisa membedakan antara biografi dan autobiografi dengan kata gini. Kalau biografi itu kalian bisa diingat ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi ditulis oleh diri sendiri. Nah, contohnya kalau biografi itu kita nulis biografi orang lain, kayak nulis biodata orang lain, nama orang lain, alamatnya, dan segala macamnya. Sedangkan autobiografi itu seperti biodata diri, jadi ditulis oleh diri sendiri, tidak dengan orang lain. Jadi kalian harus tahu, kalian harus bisa membedakan antara biografi dan autobiografi. Baik, selanjutnya ada hal-hal dalam biografi, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada data pribadi tokoh. Apa saja sih yang dimaksud dengan data pribadi tokoh? Yang pertama ada seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan, pekerjaan atau profesi, dan lain sebagainya. Itu dinamakan data pribadi tokoh. Poin kedua ada hubungan tokoh dengan keluarga. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan tokoh dengan keluarga? Misalnya gini, nama orang tuanya siapa, apakah dia sudah menikah atau belum, apakah dia sudah mempunyai anak. Nah, itu termasuk ke hubungan tokoh dengan keluarganya. Yang ketiga ada cita-cita. Cita-cita itu keinginan yang akan dicapai, atau cita-cita penokoh itu tuh sebagai apa? Apakah dia sebagai penulis, atau dia sebagai guru, atau profesi lainnya. Nah, itu ditulis dalam biografi. Yang keempat itu ada karya atau prestasi. Apa sih yang dimaksud dengan karya atau prestasi? Di sini ada seperti riwayat perjuangan bangsa, kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh penokoh tersebut atau tokoh tersebut, dan ada berapa karya yang dia capai dan apa sih prestasinya, ataukah dia memenangkan lomba menulis atau dan lain sebagainya. Itu termasuk ke karya atau prestasi. Baik, selanjutnya ada struktur teks biografi. Struktur pada biografi terdapat 3 poin. Yang pertama ada orientasi, yang kedua kejadian penting, dan ketiga reorientasi. Apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah yang berisi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa dengan menggunakan kata siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, jadi orientasi ini dia menjelaskan latar belakangnya si tokoh tersebut. Siapa namanya, di mana lahirnya, di mana tempat tinggalnya gitu kan, dan bagaimana proses dia bisa menjadi tokoh penting dalam dunia ini. Misalnya seperti itu. Yang kedua ada kejadian penting. Apa sih yang dimaksud dengan kejadian penting di sini? Kejadian penting dalam teks biografi yaitu rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu,
dan meliputi kejadian-kejadian umum. Dan yang ketiga ada reorientasi. Apa sih yang dimaksud dengan reorientasi? Reorientasi berbeda dengan orientasi. Kalau orientasi itu dia menjelaskan mengenai latar belakang kisah. Sedangkan reorientasi dia itu pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan oleh tokoh tersebut. Jadi reorientasi itu simpulan dari semua cerita. Nah, itu berbeda dengan orientasi. Baik, selanjutnya ada kaidah bahasa teks biografi. Di sini ada 6 kaidah bahasa. Yang pertama yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal seperti kata ia, dia, atau beliau. Bisa juga dengan sebutan nama tokoh. Nanti akan ada contoh di slide berikutnya. Nah, sekarang kaidah bahasa yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik. Contoh, belajar, membaca, menulis, berjalan, berlari, melempar, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada kata kerja tindakan. Selanjutnya, kaidah bahasa teks biografi yang ketiga ada menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat tokohnya. Nah, di sini kata adjektiva itu kata sifat. Contoh kata sifat yaitu jenius, rajin, ulet. Nah, itu kata sifat dalam tokoh tersebut. Yang keempat, ada kata menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Contohnya, diberi, ditugaskan, dan dipilih. Ada contoh lain dalam kata kerja pasif yang lainnya. Yang kelima, yaitu menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Contoh kata aktivitas mental yaitu memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Nah, di sini ada kaidah bahasa teks biografi yang keenam, ada menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina. Nomina itu kata benda. Baik, itulah ada 6 kaidah bahasa teks biografi. Nanti akan saya berikan contohnya di slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh biografi dari Mara Rusli. Kalian sudah tahu siapa itu Mara Rusli? Di sini akan Ibu beritahu. Mara Rusli itu dia penulis karya dari novel Siti Nurbaya. Nah, di sini ada biografinya dari Mara Rusli. Mara Rusli bin Abu Bakar dilahirkan di Padang 7 Agustus 1889. Ayahnya bernama Abu Bakar. Beliau seorang bangsawan dengan gelar Sultan Pangeran. Ayahnya bekerja sebagai demang. Sedangkan ibunya adalah berasal dari Jawa dan keturunan Sentot Ali Basyah, salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Mara Rusli bersekolah dasar di Padang yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Setelah lulus, ia melanjutkan ke sekolah raja di Bukit Tinggi, lulus tahun 1910. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah ke Sekolah Dokter Hewan di Bogor dan lulus tahun 1915. Setelah tamat, ia ditempatkan di Sumbawa Besar sebagai adjung dokter hewan. Tahun 1916, ia menjadi kepala peternakan. Dalam sejarah sastra Indonesia, Mara Rusli tercatat sebagai pengarang roman yang pertama dan diberi gelar oleh
Habibie Yasin sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Sebelum muncul bentuk Roman Indonesia, bentuk prosa yang biasanya digunakan adalah hikayat. Karya-karya Mara Rusli diantaranya yang pertama ada Siti Nurbaya tahun 1922, yang kedua ada Lahami tahun 1924, Anak dan Kemenakan tahun 1956, Memang Jodoh autobiografi, Gadis yang Malang terjemahan novel karya Charles Dickens 1922. Nah, di sini sudah saya bacakan mengenai biografi Mara Rusli, dan di sini juga sudah saya beri tanda, beri warna, ada warna merah, ungu, abu, dan biru, dan ada keterangannya. Warna merah dinyatakan pronomina atau kata ganti orang. Contohnya di sini ada kata beliau, Mara Rusli, iya. Nah, di situ ada contoh dari pronomina. Yang kedua ada warna ungu. Apa sih itu yang dimaksud dengan warna ungu? Warna ungu itu ada kata kerja pasif. Nah, contohnya ada kata diberi. Nah, selanjutnya ada warna abu. Nah, kata sambung. Nah, di sini banyak sekali kata sambung. Contohnya seperti sedangkan, adalah, setelah itu, dan, sebagai, dan masih banyak lagi. Dan warna biru ada kata depan. Kata depan itu contohnya seperti kata di, dengan, ke, dalam. Dan masih banyak lagi contoh kata depan. Nah, itulah contoh dari kaidah kebahasaan dan contoh biografi. Nah, di sini juga ada contoh biografi mengenai Buya Hamka. Buya Hamka itu siapa sih? Buya Hamka itu sastrawan Indonesia. Nah, di sini ada biografinya, silakan kalian baca sendiri dan kalian cari tahu siapa itu Buya Hamka dan bagaimana karya-karya Buya Hamka. Karya-karya Buya Hamka ini sangat bagus dan menarik. Banyak sekali karya yang dia buat, seperti novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, itu pun Buya Hamka yang membuat novelnya, dan sudah difilmkan juga ya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Nah, alhamdulillah Buya Hamka ini sangat banyak sekali karya-karyanya. Silakan kalian cari tahu karyanya apa saja, dan semoga kalian bisa membaca karya-karya dari Buya Hamka. Pokoknya sangat menarik sekali karya-karya beliau. Dan inilah ada biografinya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Alhamdulillah, hari ini materi biografi sudah saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materinya, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.